Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai 3 jenis informasi dan bagaimana cara kita menyikapi atau meresponinya. Nah, saudara sekalian, tentu saat ini kita sudah hidup dalam suatu era informasi yang sangat masif, di mana setiap saat kita mendapatkan banyak informasi dari segala arah, baik dari media cetak, media penyiaran, radio, televisi, maupun internet. Nah, informasi yang terus datang membanjir hidup kita akan mempengaruhi cara berpikir kita, akan mempengaruhi suasana jiwa kita, akan mempengaruhi hati kita, dan mempengaruhi amal-amal dan hasil-hasil kita. Jadi saudara sekalian, informasi itu seperti makanan yang kita makan setiap hari, makanan fisik itu mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi pertumbuhan kita. Misalnya makanan yang kita makan, kalau makanannya sehat, kita akan mendapatkan tubuh yang sehat. Kalau makanannya tercemar, makanannya mengandung penyakit, maka tubuh kita akan sakit. Begitu pula dengan informasi yang selalu kita konsumsi, yang selalu kita terima. Kalau informasi yang kita terima itu informasi negatif, maka akan membentuk cara berpikir kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita secara negatif pula, sehingga hasil-hasil kita juga akan menjadi negatif. Bahkan kita dapat menjadi orang-orang yang negatif, yaitu orang-orang yang selalu mengalami kesulitan, mengalami permasalahan atau penderitaan dalam hidupnya. Nah, saudara sekalian, penting sekali kita mengetahui jenis-jenis informasi yang kita terima. Informasi yang selalu kita dapatkan setiap hari, terutama informasi dari media sosial, dari internet, dari aplikasi pesan seperti grup-grup WA. Ini semua akan mempengaruhi cara berpikir kita di dalam melihat hidup ini, akan mempengaruhi cara kita untuk bertumbuh dan cara kita menyelesaikan dan menghasilkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, apakah menjadi lebih buruk atau menjadi lebih baik. Itu tergantung pada asupan informasi yang selalu kita terima. Oleh karena itu, ada 3 jenis informasi yang perlu kita kenali. Yang pertama adalah informasi yang tidak berguna, informasi sampah. Ya, saya menyebutnya informasi sampah, yaitu informasi yang sebenarnya tidak berguna dalam hidup kita. Banyak sekali informasi yang sebenarnya tidak mengandung nilai manfaat yang terus kita konsumsi setiap hari. Misalnya berita-berita gosip, ya, berita gosip artis, berita gosip mengenai si A, si B, berita-berita mengenai perkembangan kehidupan orang lain, kehebohan-kehebohan yang dilakukan oleh orang lain, ya sebenarnya tidak bersangkut paut dan tidak mempengaruhi hidup kita. Itu adalah informasi-informasi yang sebenarnya tidak perlu kita konsumsi, tidak perlu kita terima. Berita-berita hoax, ya, berita-berita yang hanya membuat kita menjadi makin bingung, makin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan kita. Itu semua harus kita hindari. Jadi lihatlah apakah acara-acara yang kita terima itu hanya acara-acara yang memang menyajikan informasi-informasi gosip saja. Hanya menyajikan kehebohan-kehebohan, ya, disetting sedemikian rupa sehingga seolah-olah itu hal yang hebat, hal yang heboh, ya. Tapi sebenarnya tidak mengandung satu nilai kegunaan dan nilai manfaat. Ya, ini harus kita hindari, ya. Jadi kalau mendapatkan informasi-informasi yang tidak berguna, ya abaikan, diabaikan saja dan dilupakan.
Jadi begitu kita mendapatkan informasi-informasi yang tidak berguna, informasi sampah, maka buanglah di tempat sampah. Tidak usah menghiraukan, tidak usah menjadikan informasi itu sebagai bahan pikiran, apalagi menyebarkannya. Cukuplah informasi itu kita tolak dan kita abaikan, kita lupakan. Ya, ini informasi yang sebenarnya tidak perlu hadir dalam hidup kita. Jadi mulai sekarang cobalah memfilter setiap informasi yang datang ke dalam hidup kita, baik apa yang kita lihat, misalnya tayangan-tayangan televisi, tayangan-tayangan di YouTube, atau video-video yang disebar di grup WA, ya, kita harus bisa melihat bahwa ini adalah informasi yang tidak berguna, informasi sampah. Kalau kita memasukkan informasi tidak berguna, informasi sampah di dalam pikiran kita, maka apa yang keluar dari hidup kita juga akan berisi keburukan-keburukan. Ada yang disebut dengan garbage in, garbage out, ya. Jika sampah yang masuk, ya sampah yang keluar. Nah, ini informasi yang pertama, informasi sampah, informasi yang tidak berguna yang seharusnya kita jauhi, yang seharusnya kita buang saja, diabaikan dan dilupakan, ya. Dan tidak usah kita latah untuk selalu mencari, mengikuti informasi-informasi yang sebenarnya tidak mengandung nilai manfaat. Saudara sekalian, yang kedua adalah informasi yang menyajikan satu tambahan wawasan atau pengetahuan. Saya sebutnya sebagai informasi pelengkap. Nah, informasi pelengkap ini dapat kita terima secara selektif. Jadi kita mencari informasi-informasi yang relevan dengan hidup kita, dengan profesi kita, dengan aktivitas hidup kita. Itu boleh. Misalnya informasi-informasi mengenai perkembangan profesi kita, ya, itu tentu penting, ya, untuk kita ketahui. Informasi mengenai kejadian-kejadian sosial yang masih berkaitan dan relevan dengan hidup kita. Kalau sudah terlalu jauh, tidak usah diperhatikan. Jadi kita melihat beberapa informasi yang memang bisa menambah ilmu dan menambah wawasan kita. Ya, itu pun kita harus selektif, ya, supaya kita bisa menerimanya secara terbatas. Mungkin katakanlah itu sekitar 30% saja jenis informasi pelengkap ini. Ya, jadi jangan terlalu banyak juga. Nah, jadi kita melihat beberapa berita-berita yang menyajikan informasi, menyajikan wawasan-wawasan, informasi-informasi hiburan yang sehat, informasi-informasi mengenai kontrol sosial, ya. Itu masih bisa kita terima dan perhatikan untuk menambah wawasan, menambah ilmu, atau menambah pengetahuan kita. Silakan. Tapi jangan terlalu banyak. Sedikit aja. Mungkin sekitar 30% lah dari seluruh jenis informasi yang kita terima. Nah, informasi seperti ini itu hanya menambah wawasan kita, supaya kita juga bisa mengetahui sedikit perkembangan itu. Perkembangan mengenai kehidupan sosial di sekitar kita, perkembangan mengenai profesi kita, perkembangan mengenai lingkungan, ya, yang ada di sekitar kita, dan bisa memberikan dampak pada pertumbuhan kita, dapat menjadi tambahan pengetahuan, tambahan ilmu, tambahan wawasan untuk kita. Silakan, itu kita seleksi untuk kita terima dan menjadi satu tambahan ilmu, tambahan wawasan bagi kita. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jenis informasi yang sangat penting yang perlu kita perhatikan dan perlu kita tindak lanjuti dan laksanakan. Nah, inilah informasi yang sangat berharga dalam hidup kita, yaitu informasi yang berkaitan dengan kehidupan kita, ya, misalnya menyangkut informasi kesehatan kita, bagaimana menjaga kesehatan, itu penting. Jangan sampai kita menjalani satu kehidupan yang tidak sehat, dan ketika kita melihat ada informasi yang penting bagaimana menjaga kesehatan kita secara praktis, secara cepat, ini perlu segera untuk kita perhatikan dan segera kita praktekkan. Paling tidak itu menjadi informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Apalagi informasi mengenai profesi kita. Kalau misalnya kita mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan, keterampilan, skill yang perlu kita
tingkatkan, segera dilakukan. Jadi informasi itu segera kita tindak lanjuti. Dan ini penting menyangkut perkembangan hidup kita. Apalagi misalnya menyangkut kesejahteraan, kebahagiaan kita, bagaimana menjaga kebahagiaan keluarga. Ini semua perlu juga untuk segera kita terima dan kita tindak lanjuti. Kemudian hal yang sangat penting juga adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan pengembangan iman kita, pengembangan ketakwaan kita, dan pengembangan amal-amal kita. Ini juga penting. Jadi kita terus belajar bagaimana menambah keimanan kita, memperkuat ketakwaan kita, meningkatkan amal-amal kita. Jadi ketika kita mencari informasi, mencari ilmu, jangan hanya ilmu untuk dunia, hanya ilmu untuk pikiran kognitif saja. Tapi kita juga mencari ilmu untuk akhirat, mencari ilmu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Biasakanlah setiap saat kita mencari khusus ilmu, mencari keterampilan, mencari amalan-amalan yang perlu kita lakukan setiap saat di dalam hidup kita. Ya, saya biasanya untuk mencari informasi-informasi, ilmu maupun keterampilan untuk menambah ilmu, menambah iman, menambah ketakwaan kita, menambah amal kita. Itu saya biasa lakukan misalnya dengan membaca buku pada malam hari atau menonton tayangan-tayangan YouTube mengenai tayangan-tayangan dakwah, tayangan-tayangan yang berisi amalan-amalan, itu saya perhatikan dan langsung saya praktekkan. Dan kita lakukan secara konsisten. Kemudian amalan-amalan tetap yang memang sudah kita lakukan, itu juga harus dijaga. Jadi saudara sekalian, tidak pernah kita berhenti belajar. Karena kehidupan kita ini terus bertumbuh dan pada akhirnya akan sampai di akhir, sehingga kita harus terus menambah ilmu untuk menambah amal dan menambah hasil-hasil kita. Nah, saudara sekalian, dengan demikian ilmu, informasi yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita olah dan kita tindak lanjuti itu sekitar 70% dari seluruh informasi yang kita terima. Nah, jadi ada 3 jenis informasi. Ada informasi sampah yang seharusnya kita buang di tempat sampah, ya, diabaikan, dilupakan. Kemudian ada informasi pelengkap, informasi pendukung, yaitu untuk menambah wawasan, menambah ilmu, menambah pengetahuan kita, silakan, itu sekitar 30%. Dan ada informasi wajib, informasi penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita tindak lanjuti dan segera kita laksanakan, itu sekitar 70%. Terutama informasi menyangkut kesehatan kita, menyangkut pekerjaan kita, menyangkut aktivitas hidup kita, ya, kebahagiaan kita, kondisi keluarga kita. Ini informasi-informasi yang memang perlu kita miliki dan kita laksanakan. Kemudian terakhir, informasi peningkatan iman, peningkatan amal-amal kita, peningkatan ketakwaan kita, itu adalah informasi yang sangat penting. Karena ini menyangkut kesuksesan dan kebahagiaan kita bukan cuma di dunia, tapi juga kesuksesan dan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.